Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Iva di pembelajaran IPS semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Ibu berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan siap menerima pembelajaran hari ini. Lebih dahulu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami pelaku ekonomi suatu negara, dan yang kedua mendeskripsikan pelaku ekonomi. Mari kita lanjutkan dengan pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek baik perorangan maupun badan atau organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Pelaku ekonomi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu rumah tangga konsumen atau disingkat RTK, rumah tangga produksi atau RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Baik, kita lanjutkan dengan mempelajari peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. RTK ini mempunyai peranan sebagai konsumen dan juga sebagai penyedia faktor produksi. Pendapatan rumah tangga keluarga atau konsumen terdiri dari upah, sewa, laba atau keuntungan, serta bunga atau interest yang didapat jika modalnya disimpan dalam bank. Sedangkan faktor produksi yang disediakan oleh RTK adalah faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, dan faktor produksi kewirausahaan. Yang kedua adalah rumah tangga perusahaan. Peran rumah tangga perusahaan bisa sebagai produsen, sebagai distributor, sebagai agen pembangunan, dan sebagai pengguna faktor produksi. Berdasarkan lapangan kerja, perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu industri primer atau perusahaan yang mengolah kekayaan alam. 2, industri sekunder, yaitu perusahaan yang menghasilkan barang industri atau mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Yang ketiga adalah industri tersier, yaitu industri yang menghasilkan jasa-jasa perusahaan. Yang ketiga adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Peran RTN pertama adalah memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga konsumen.
Kemudian memanfaatkan barang dan jasa dari rumah tangga produsen untuk penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran yang ketiga, berusaha menciptakan kondisi yang baik untuk berusaha dengan menjaga stabilitas harga dan memberlakukan peraturan yang mendorong iklim berusaha. Peran keempat, melakukan distribusi pendapatan agar tidak timbul jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selain peran tersebut, pemerintah juga mempunyai peran sebagai regulator atau pengatur. Peningkatan peran pemerintah sebagai regulator ini kapasitas birokrasi di badan lingkungan daerah. Juga untuk peningkatan pendanaan, berhubungan dengan kewenangan, serta kebutuhan aktual. Peran yang keempat adalah peran masyarakat luar negeri, meliputi kegiatan ekspor dan impor, pertukaran tenaga kerja, penanaman modal atau investor, pemberi pinjaman, dan pemberi bantuan. Anak-anak yang Ibu banggakan, untuk pelajaran hari ini agar lebih bermanfaat, silakan kerjakan tugas melalui Google Form yang sudah tersedia. Dan jangan lupa, materi minggu depan adalah perdagangan antar daerah atau pulau dan perdagangan internasional. Sebelum kita tutup, mari kita doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.